pidana pertemuan ke-9 yaitu mereview soal UTS. Yang pertama ada pembagian hukum pidana menurut ahli Mulyatno. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari perbuatan pidana, yang kedua ada pertanggungjawaban, yang ketiga ada sanksi pidana, perbuatan menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan. Soal kedua, teknik tindak pidana hanya memberi. Yang kedua ada teknik tindak pidana yaitu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297 dan 184 KUHP. Yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372 dan 378 KUHP. Soal ketiga, istilah tindak pidana itu apa? Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility, atau terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualitas. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Yang terakhir yaitu pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis, pada akhirnya baik dualitas maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Soal keempat, sejarah KUHP di Indonesia. Yang kita tahu, terakhir sejarah hukum pidana Indonesia sebagaimana semulanya adalah merupakan kode Napoleon Prancis tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonialisme kemudian berlaku di Belanda. Negara kincir angin ini pun memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia. Soal terakhir, kelima, pembaharuan KUHP, yaitu ada 4. Soal yang terakhir yaitu kelima, ada pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya UU baru, contohnya UU nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua ada deskriminalisasi, suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau menimbulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Yang ketiga ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana.
Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Yang keempat ada depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian diancam pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang terakhir ada kelima, mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian dari saya mereview hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata.